Probiotik, SCI, mikroba atau microbiome. Nah, apa sih microbiome SCI? SCI ini, nah mungkin kalau kita dengar dulu kan apa? Oh, bakteri atau mikroba dalam tubuh kita kan biasanya dengarnya cuma di mana? Di usus gitu kan, di usus gitu. Terus habis itu ada apa? Bakteri menguntungkan dan merugikan. Sebenarnya dalam tubuh kita, menurut penelitian harian akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa seluruh tubuh kita itu pokoknya dari atas sampai ke bawah itu ada mikroba. Mikrobanya itu maksudnya mikroba yang menguntungkan dan merugikan gitu kan. Nah, seberapa banyak sih mikroba atau bakteri dalam tubuh kita ini? Nah, kalau kita perbandingkan misalnya penduduk di dunia ini berapa? Mungkin ada yang tahu. Penduduk penduduk manusia di dunia ini sekitar 7,8 miliar orang yang tinggal di dunia ini. Tetapi sel manusia ini juga kan penuh dengan sel-sel ya, sel. Nah, sel itu sebanyak 30 triliun. Jadi lebih banyak daripada penduduk di dunia, ya kan? Nah, sedangkan mikroba itu dia juga merupakan makhluk hidup ya. Bakteri makhluk hidup, mikroba dalam tubuh kita itu sebanyak 38 triliun. 38 triliun. Jadi kita bandingkan di dalam tubuh kita ini seperti ada makhluk hidup, makhluk hidup mereka itu membuat kayak dunia sendiri gitu loh. Nah, jadi mereka ini jumlahnya lebih besar, lebih banyak daripada jumlah manusia di dunia, ya kan? Jadi mereka yang hidup di dalam tubuh kita ini segitu banyaknya kita mungkin nggak pernah membayangkan ya. Hah, masa sih dalam tubuh kita itu banyak banget mikroba sebanyak itu gitu. Nah, jadi kita agak bingung di dalam sini kayak ada dunia lagi atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi eh, di sini kita bisa lihat, nah betapa pentingnya eh, betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara mikroba yang menguntungkan dan yang merugikan dalam tubuh kita ini harus seimbang gitu loh. Kalau misalnya keseimbangannya itu pecah gitu terganggu keseimbangannya itu terganggu, maka kesehatan kita juga pasti akan terganggu gitu loh. Jadi penting banget menjaga keseimbangannya. Nah, tetapi kan akhir-akhir ini apa, kita kan misalnya stres, terus makannya tidak teratur, terus makannya sembarangan, terus tidak bersih atau apa. Nah, akhirnya apa, membuat keseimbangan dalam tubuh kita mikroba ini menjadi terganggu gitu kan. Nah, bahkan menurut penelitian akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa apa? Karena saya stres kayak dari pikiran itu stres, akhirnya kita punya pencernaan itu tidak baik. Kan kita mikirnya begitu kan. Nah, ternyata penelitian akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa karena keseimbangan dalam saluran pencernaan kita seperti usus itu yang tidak stabil itu bisa mempengaruhi apa keadaan dari otak kita gitu loh. Nah, jadi antara otak dan usus ini nyambung gitu loh, nyambung. Nah, jadi apabila keadaan usus kita itu tidak sehat, itu juga mempengaruhi mempengaruhi keadaan dari otak kita. Maksudnya jadi kita kayak 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 apa ya, gampang capek atau misalnya gampang sensitif, gampang pokoknya sedikit-sedikit tuh kayaknya pengen marah itu juga mempengaruhi gitu loh. Nah, ini namanya good brain axis. Jadi nyambung. Nah, terus habis itu yang katanya bahkan hormon serotonin. Serotonin itu adalah hormon kebahagiaan ya, kebahagiaan itu banyak diproses 10% itu di otak, 10% di otak, tapi kebanyakan diproses, diproduksi itu dari
usus. 90% adalah dari usus. Jadi kalau kita usus terganggu, yang pasti kita merasa tidak bahagia. Nah, itu juga jadi makanya dibilang kan katanya imun atau kekebalan tubuh kita itu sebagian besar 70% dari usus gitu. Nah, jadi penting banget ya. Kenapa penting sekali menjaga kesehatan eh, saluran pencernaan kita ini. Nah, jadi dulu kan probiotik, probiotik itu yang generasi pertama itu kita taunya apa? Probiotik terus ada prebiotik ya, gitu kan probiotik sama prebiotik. Tapi akhir-akhir ini itu probiotik ini penelitiannya terus berkembang dari perusahaan lain atau apa-apa dari para penelitian itu terus mengembangkan penelitian mengenai probiotik ini. Dan sekarang generasi kedua dari probiotik itu keluar yang namanya ditambah eh, proteobiotik, bertambah lagi gitu. Jadi bukan hanya probiotik atau prebiotik aja, tapi ada parabiotik, terus habis itu ada protobiotik, jadi bertambah. Nah, postbiotik. Nah, jadi apa sih biotik-biotik ini gitu kan? Nah, kalau prebiotik itu yang seperti kita ketahui sebelumnya itu dia seperti makanan dari si probiotik. Jadi supaya si probiotik ini lebih aktif, dia kan harus dikasih makanan juga ya, karena dia hidup gitu kan. Nah, itu adalah si prebiotik ini gitu loh. Nah, kemudian dari prebiotik menjadi probiotik, makan prebiotik, itu dibilang namanya adalah simbiotik. Simbiotik. Nah, kemudian postbiotik itu adalah metabolisme dari si probiotik ini. Yang katanya setelah si probiotik ini makan, terus habis itu mengeluarkan hasil metabolismenya itu katanya juga sangat penting karena itu kayak mengandung banyak mineral, vitamin, dan lain-lainnya gitu loh. Nah, ini ada mengenai namanya postbiotik. Nah, hmm, mungkin sebelumnya itu kita kan tahunya kita punya probiotik itu yang bentuknya seperti ini. Itu juga sudah berkembang, itu masih udah di renew tuh sampai berapa kali. Jadi pertama kali probiotik kita tuh bentuknya seperti ini. Itu eh 10 10 miliar ya dalamnya 10 miliar. Nah, eh terus habis itu diubah menjadi bentuknya seperti ini yang tadinya probiotiknya 10 menjadi plus 2 jadi 12 jadi 12 macam. Nah, kemudian diubah lagi yang bentuknya seperti ini yaitu menambahkan sertifikat teknologinya gitu kan. Jadi probiotik kita sebelumnya itu juga udah termasuk bagus sehingga di Atomy itu termasuk penjualan omset tertinggi gitu. Pokoknya omset tertinggi 5 produk terbesar terlaris di Atomy adalah salah satunya adalah probiotik ini gitu loh. Dan sudah sangat disukai oleh orang-orang probiotiknya Atomy ini gitu loh. Nah, di probiotik yang sebelumnya ini kan ada yang namanya tuh bakteri-bakterinya. Nah, bakteri-bakterinya itu namanya tuh kayak bifidobacterium, terus ada bref, tapi tidak ada nama strain-nya ini, strain. Nah, itu apa? Nah, yang terbaru ini itu ada strain-nya gitu loh, strain-nya. Nah, ini apa sih gitu kan? Jadi si bakteri ini kan kalau kita bayangkan ya, kita andaikan si bakteri ini Bifidobacterium itu seperti nama daerah, daerah gitu loh. Misalnya, oh, kamu dari mana ya? Dari Medan. Oh, misalnya, oh, kamu dari mana? Kamu dari Jakarta. Oh, kamu dari mana? Misalnya, oh, dari Surabaya. Itu nama daerahnya. Nah, terus nama yang tengahnya ini laktis. Laktis ini adalah nama keluarga.
Misalnya, oh orang Medan atau oh orang Surabaya itu marganya apa ya? Kamu dari keluarga mana? Gitu kan, dari keluarga mana. Nah, jadi si bakteri ini juga seperti itu. Nah, terakhir yang di etopi yang terbaru ini ada namanya strain. Strainnya ini IDCC ini di belakang ini. Nah, ini itu tercatat gitu loh. Ini nama kamu lebih lebih spesifik ya. Nama kamu siapa? Gitu loh. Udah ada daerah, udah ada marganya, terus habis itu namanya itu siapa? Gitu. Namanya misalnya Dumaria atau misalnya Mike atau siapa. Nah, itu namanya gitu loh. Jadi tercatat bahwa oh ini eh terus tercatat strainnya ini tercatat apa kayak ada kayak maksudnya tercatatnya itu di ini apa ya bagus apa enggak gitu loh. Hmm. Jadi untuk yang strain ini maksudnya itu tercatat itu dia di SCI. Nah, CSCI ini jadi udah diakui oleh seluruh dunia jurnal gitu eh, bahwa bakteri ini itu benar-benar efektif dan benar-benar eh, kuat gitu loh. Nah, jadi dia ini bukan sembarangan bakteri gitu loh. Nah, jadi yang benar-benar terpilih. Jadi untuk masuk ke SCI ini sebenarnya nggak gampang. Dan untuk masuk ke jurnal SCI ini mungkin kita sering dengar ya SCI di produk-produk yang lainnya juga. Nah, untuk masuk ke jurnal SCI ini itu dia eh, verifikasinya itu sangat ketat gitu loh. Terus setiap 2 minggu sekali dia akan mengadakan kayak penelitian lagi gitu loh. Jadi selalu dicek lagi. Jadi SCI ini untuk bisa masuk ke dalam sini itu nggak gampang gitu loh. Nah, jadi ini kayak jurnal karya ilmiah gitu. Nah, banyak digunakan untuk menulis apa kayak membuat paper atau karya ilmiah gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah terdaftar di SCI, wah itu benar-benar hebat gitu loh. Nah, SCI ini biasanya misalnya satu probiotik itu ya eh, dia ada misalnya dia mengandung 6 probiotik, 6 bakteri di dalam situ. Nah, salah satu bakterinya itu tercatat di SCI. Nah, itu biasanya perusahaan itu pasti akan menggembor-gemborkan kayak iklan gitu untuk satu bakteri ini gitu loh gara-gara dia udah terdaftar di SCI. Jadi segitu hebatnya sebuah bakteri itu kalau bisa tercatat di SCI. Nah, sedangkan Etomi punya yang probiotik terbaru ini adalah 8 macam bakterinya itu semua sudah termasuk di dalam SCI. SCI-nya ini tadi kan dibilang satu aja itu udah hebat gitu, tapi yang Etomi punya bakteri ini 8-8-nya masuk ke tesis di SCI ini gitu loh. Nah, terus 10 miliar CFU, juga 4 lapis coating, terus microbiome dan postbiotik. Nah, ini maksudnya apa? Hmm. Nah, jadi 8 jenis probiotik ini sudah ada di dalam makalah tingkat SCI. Jadi kan yang untuk ini makanya di belakang ini dia ada nomornya semua. Ada nomornya semua. Ini IDCC, ini ada nomornya semua gitu. Nah, jadi udah dianggap bahwa benar-benar terjamin gitu kan. Nah, ini misalnya untuk bakteri yang apa bakteri usus kecil, usus besar gitu. Nah, eh, banyak juga yang perusahaan-perusahaan itu yang bilang, oh di dalam probiotiknya ini itu mengandung bakteri-bakteri ini. Tapi sebenarnya setelah dicek gitu di dalam penelitian, oh ternyata bakterinya nggak ada gitu loh. Nah, tapi kalau yang Etomi punya ini, dia karena sudah benar-benar apa namanya terjamin, makanya jadi di dalam probiotiknya ini dijamin bahwa
terdapat semua bakteri-bakteri ini karena jadinya kan para konsumen itu pernah ada yang nanya ke Etomi, bener nggak sih di Etomi semua bakterinya ini masuk di dalam apa probiotiknya? Karena ada beberapa perusahaan yang bilang dia punya probiotiknya ada bakteri ini itu ternyata di tes nggak ada. Nah, yang di Etomi semuanya ada. Nah, ini adalah probiotik yang sudah dipatenkan, tujuh probiotik yang dipatenkan itu untuk fungsi selain kesehatan usus, yaitu ini fungsi-fungsinya, yaitu terus habis itu yang paling menarik itu adalah Bipidom lactis ini, yang laktis ini dia terbukti untuk pengurangan lemak di tubuh. Jadi bagus untuk apa? Untuk menguruskan badan ya, menguruskan badan untuk diet dan juga mampu menghasilkan vitamin A. Nah, kenapa cuma cuman 7? Karena satunya sedang dalam proses gitu loh. Bakal keluar juga untuk apa? Untuk masuk di jurnalis tesis SCI itu gitu. Nah, kemudian di Etomi ini kan kita kalau minum probiotik itu yang penting apa sih bakterinya bisa sampai ke dalam usus gitu ya. Jangan sampai kita makan probiotik baru masuk terus habis itu si bakterinya ini masuk ke dalam lambung, kena asam empedu dan lain-lain, akhirnya dia mati belum nyampe ke usus sudah pada mati gitu. Itu juga banyak gitu. Jadi bakterinya itu kayak lemah gitu loh, lemah gitu, nggak kuat. Nah, sedangkan di Etomi dia membuat satu teknologi khusus yaitu si bakterinya ini dilapisi 4 lapis, semua strainnya, semua bakterinya dilapisi 4 lapis coating. Supaya apa? Supaya dia bisa mencapai sampai ke usus dengan selamat gitu. Dan dia bisa menempel di dinding usus. Yang penting dia juga bisa menempel di dinding usus gitu loh. Nah, jadi untuk lapisannya itu ada 4 ini yaitu polimer larut air, asam hyaluronik, pelapis partikel berpori dan juga protein. Jadi 4 lapis ini yang berbeda-beda semua ada di dalam bakteri atau di dalam strainnya itu gitu. Nah, jadi ini juga sudah mendapatkan sertifikasinya hidup sampai ke usus. Penerapan teknologi 4 lapisan pada semua tren yang sudah dipatenkan. Ini adalah hak-hak patennya. Nah, jadi terdaftar sebagai tesis tingkat SCI untuk teknologi paten 4 lapis yang bisa sampai ke usus. Nah, ini juga di teknologi paten 4 lapis coating ini diperkenalkan juga di jurnal tingkat SCI. Ini adalah jurnalnya. Nah, jadi dia sangat kuat untuk viabilitasnya yang sangat baik, bisa hidup sampai ke usus, bisa nyampe sampai ke usus, dan adesinya yang bisa kuat, maksudnya bisa nempel di dinding-dinding usus tersebut gitu loh. Nah, juga untuk pasaran yang di luar negeri ya, pasaran luar negeri itu kan misalnya, oh ini halal apa enggak? Nah, itu Etomi sudah mendapatkan semua sertifikasinya ISO, GMP itu ini. Nah, halal juga udah ada, terus kosher juga sudah ada. Jadi untuk para konsumen yang dari luar negeri, mungkin yang uh, uh, terutama yang di Indonesia ya, kan sangat penting dengan sertifikat halalnya ini gitu. Nah, jadi ini dibuktikan bahwa halal gitu. Nah, juga ada sertifikat GRAS. GRAS-nya ini maksudnya bahwa eh, bahwa se bahwa aman, bahwa tidak mengandung apa namanya, tidak mengandung apa toksik
racun ya, pokoknya tidak membahayakan gitu loh, membahayakan. Dan GRAS ini adalah salah satu kayak badan yang meneliti keamanan dari sebuah produk tersebut, yaitu toksikologi dan penilaian resiko. Jadi bahwa produk ini benar-benar aman. Jadi dia punya sertifikatnya itu juga bertingkat internasional gitu kan, GRAS gitu. Nah, juga terdaftar untuk pengelolaannya itu aman apa enggak itu diselidiki, selalu dikontrol oleh perusahaan bukan dari Korea sendiri, tapi perusahaannya itu internasional yang berada di Amerika sana gitu loh. Jadi kalau misalnya sertifikasi ini misalnya ditunjukkan gitu bahwa oh, orang-orang tuh misalnya dari luar negeri itu udah percaya, oh, dengan badan seperti ini yang mengontrol pengelolaannya itu, maka mereka akan percaya, oh, berarti aman gitu. Nah, jadi makanya kan tadi dibilang, eh, bener nggak sih di Atomy itu bakterinya itu semua jenis-jenis bakteri yang disebutkan itu terdapat mengandung di dalam probiotiknya. Nah, tadi itu yang kayak misalnya apa badan-badan yang tadi kayak yang untuk dia untuk apa ya? Untuk mengontrol kualitas dan mengontrol pengelolaannya itu bukan dari Atomy sendiri, tapi juga dari badan yang lain yang dari Amerika. Itu ada 3 badan tersebut gitu loh. Nah, jadi kita bisa lebih aman, lebih percaya. Oh, ini produknya itu apa terjamin gitu loh. Nah, di dalam sini itu kan disebutkan, misalnya, oh, ini apa bakteri yang disebutkan yang disebutkan bahwa dia mengandung ini, semua dan menurut penelitian itu semua sudah masuk di dalam probiotiknya Atomy. Karena ini sangat penting, penting banget karena banyak banget perusahaan-perusahaan yang menyatakan dia mengandung bakteri ini, setelah dicek ternyata nggak mengandung gitu loh. Nah, ini adalah hasil dari analisisnya bahwa Atomy bakterinya mengandung semuanya gitu. Nah, eh, terus di dalam yang penting kan, oh, berapa sih bakteri yang bisa sampai ke dalam usus gitu kan, yang dijamin CFU-nya yang dijamin bakteri hidup 10 miliar sampai masuk ke dalam gitu loh. Nah, ini sudah paling maksimal untuk sekarang karena kan banyak banget yang bilang, oh, sampai apa sih biasanya perusahaan lain itu menghebohkan apa bakteri yang masuk, bukan yang hidup ya, yang dimasukkan gitu loh. Nah, kalau untuk bakteri yang dimasukkan emang penting juga. Nah, untuk bakteri yang dimasukkan itu berapa gitu kan? Kalau yang di Atomy ini dia sekitar 70 sampai 80 miliar yang masuk. Yang masuk itu 70 sampai 80 miliar, tapi yang bisa hidup sampai ke usus itu adalah 10 miliar. Nah, yang masuk juga penting, tapi yang lebih penting lagi bakteri yang bisa hidup sampai ke usus, dia nyampe ke usus itu. Nah, itu adalah 10 miliar gitu. Nah, jadi kita juga kalau mau beli probiotik, kita harus ngecek ya, bakterinya yang masuk berapa, yang sampai ke usus itu berapa, gitu loh. Nah, kemudian nanti kan dibilang kan mikrobiom. Jadi di dalam sini bukan hanya probiotik aja, tapi dia ada mengandung prebiotik, postbiotik, dan 2 jenis ragi. Nah, mereka ini disebut sebagai mikrobiom. Kenapa ditulis sebagai SCI mikrobiom? SCI mikrobiom karena mereka juga mengandung prebiotik, postbiotik, dan 2 jenis ragi ini, gitu. Nah, kemudian untuk tempatnya, botolnya ya, botolnya. Nah, jadi
wadahnya ini kan kalau probiotik itu yang penting apa sih? Oh, bakteri hidup gitu kan. Bakteri hidup ini sangat berharga gitu loh. Biasanya harus masuk ke dalam kulkas. Sampai kalau misalnya, oh saya mau berpergian itu sampai ada yang pakai ice pack. Jadi probiotiknya itu dijaga supaya nggak mati pakai ice pack dibawa kemana-mana. Itu juga sampai ada yang seperti begitu. Jadi makanya tempatnya ini sangat penting gitu. Jadi wadah khusus ini penghalang kelembapan. Atomi meneliti yang dipakai ke eh, ini ya probiotik W inner. W inner yang untuk wanita itu dia kan pakai tempat yang apa yang menjaga kelembapan dan supaya bakterinya ini nggak mati walaupun di luar. Nah, itu dipakai di probiotik SCI microbiome ini gitu. Nah, jadi jadi kelembapan ganda. Jadi di dalam sini yang dalam apa namanya botolnya, lapisan botolnya itu mungkin pernah dengar yang namanya silika, menyerap kelembapan. Nah, botolnya itu bisa kayak menyerap kelembapan gitu, gitu supaya di dalam situ nggak lembab gitu, nggak apa jadi kalau lembab kan bakterinya juga bisa cepat mati. Nah, terus habis itu melindungi dari cahaya dan kelembapan. Jadi dia ada dua lapis begini. Nah, bahan yang luarnya itu kayak model bahan dari silika, tapi bukan silika, maksudnya seperti apa fungsinya seperti itu gitu loh. Nah, jadi meningkatkan pengawetan dan stabilitas bakteri. Nah, jadi ini juga aman, aman. Kemudian di Etomi untuk ke depan microbiome. Microbiome itu Etomi akan mengembangkan lebih banyak produk-produk yang mengandung microbiome ini gitu loh. Nah, ini salah satu produk yang mengandung microbiome ini kayak Feminine Wash, terus W Inner Balance, terus habis itu juga apa yang probiotik sebelumnya dan untuk ke depan itu ada parabiotics. Parabiotics itu sedang dikembangkan terus habis itu KIS probiotics. Probiotics itu maksudnya probiotics untuk anak-anak. Itu juga akan dikembangkan dan juga skincare menggunakan microbiome. Nggak ngerti deh itu skincare seperti apa, tapi sedang dalam maksudnya penelitian. Jadi untuk data microbiome ini ke depan juga akan dikembangkan untuk produk-produk yang lainnya. Karena apa? Sekarang penelitian itu kan banyak apa mengembangkan mengenai mikroba ini gitu loh. Di luar sana itu banyak pengembangan mengenai penelitian mengenai mikroba-mikroba ini gitu loh. 구독, 좋아요 눌러주세요.